Dalam cerita ini, monyet menawari jasa baik untuk membantu memanen pisang hasil kerja keras kodok. Tawaran itu diterima kodok dengan senang hati, tapi akhirnya sangat merugikan, karena ternyata monyet memakan habis pisang milik kodok itu. Jika kita memperhatikan potongan cerita di atas, apa sebenarnya yang ingin disampaikan pengarang kepada kita? Tiada lain kecuali sedang menyadarkan kita akan akibat ketidaksadaran dan kebutaan hati manusia yang dapat memporak-porandakan berbagai segi kehidupan. Monyet, sebagai simbol arogansi dan kodok mewakili kebodohan. Dalam dunia yang kian mengglobal, penipuan, pemaksaan kehendak, korupsi, kolusi dan lainnya, dapat terjadi di mana-mana. Kasus-kasus tersebut semua merupakan wujud perkosaan. Dan sedang mereka perkosa sebenarnya adalah dirinya sendiri, sebab sebelum perbuatan itu dilakukan, para pelakunya terlebih dahulu memperkosa diri, telah menimbun nurani atau hati sucinya yang selalu membimbingnya untuk sesuatu yang baik dan benar. Monyet dan kodok, keduanya merupakan sifat yang tidak menguntungkan. Yang berwatak monyet tidak baik, dan berwatak kodok pun jelek. Pengarang dalam dongeng ini tidak sedang mempersilahkan pembaca atau pendengar untuk memilih salah satu di antara keduanya. Tapi, ia sedang memberi peringatan kepada kita agar berhati-hati, tetap waspada dari keduanya, sebab keduanya merupakan musuh besar yang tidak jauh, tapi berada dalam diri kita. Kodok digambarkan sebagai sosok yang berwatak hitam putih. Mula-mula sebagai sosok yang rajin, tekun, sabar, tapi akhirnya termakan emosi. Kodok terprovokasi oleh ulah monyet yang jahat. Pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat peristiwa ini, bukan terletak pada watak kodok yang rajin. Yang dipesankan pengarang adalah, sebaik apapun kodok, dia tetaplah binatang yang tak punya kesadaran. Dia tetaplah kodok yang tidak mampu menyelamatkan diri dari sebuah provokasi, sehingga terjatuh juga. Yang menarik sekali dalam cerita ini adalah, peristiwa demi peristiwa terjadi dengan sebab akibat yang tersusun rapi. Hanya saja pengarang tidak memberi solusi yang pasti dalam penyelesaian masalah. Kodok merasa dirugikan lalu melampiaskan kekesalannya dengan cara menjagal monyet yang sudah mati, kemudian menjual dagingnya untuk memperoleh keuntungan. Mencermati peristiwa yang menjadi ending cerita ini, hampir tidak ada pesan moral yang dapat dijadikan model, kecuali gambaran emosi yang meluap. Baik tokoh monyet maupun kodok, pada dasarnya sama yakni, sama-sama berkesadaran binatang, keduanya tidak punya tenggang rasa, tidak memiliki simpanan maaf sedikitpun. Tahapan cerita ini yang berpotensi memperkuat interpretasi kita bahwa, yang sedang dilukiskan oleh pengarang adalah, gambaran sisi gelap kehidupan manusia. Ada yang mencubit lalu membalas dengan cubitan pula. Begitu seterusnya, sehingga terjadi peristiwa balas-membalas sampai memuncak menjadi konflik fisik yang sangat merugikan. Yang mencubit salah, dan yang membalas cubitan itu dengan rasa dendam pun salah pula, karena balas-membalas cubitan, itu merupakan produk emosi yang tinggi. Jadi, keduanya sama saja. Bedanya, hanyalah ada yang lebih dahulu dan ada yang menyusul melakukan aksi, tapi keduanya jelas telah melakukan kekerasan. Kalau kedua tokoh itu dijadikan sebagai pembelajaran moral, maka keduanya tidak layak diikuti, karena kekerasan dibalas dengan kekerasan, tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dan sebaliknya, justru menambah keruhnya persoalan. Semoga